Selamat pagi anak-anak P4, ketemu lagi dengan Miss Golda di dalam pembelajaran tematik hari ini. Dalam pembelajaran tematik hari ini yang kita akan bahas adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Mari anak-anak disimak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami hak dan kewajiban terhadap hutan. Siswa mampu memahami hak dan kewajiban terhadap sungai. Ayo ingat kembali hak dan kewajibanmu terhadap lingkungan. Untuk mendapatkan hak menikmati keindahan dan keasrian lingkungan, kamu perlu menjalankan kewajiban ya. Keduanya harus tetap seimbang agar lingkungan alam di sekitarmu tetap lestari. Lingkungan yang akan kita pelajari atau kita bahas kali ini adalah lingkungan hutan dan lingkungan sungai. Mari kita bahas hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan dan lingkungan sungai. Yang pertama adalah hutan ya. Hutan merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan lebat ya. Kemudian juga hutan digunakan sebagai tempat tinggal bagi berbagai jenis hewan ya, misalkan mamalia, reptil hingga burung. Nah, fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia, maksudnya adalah penghasil oksigen. Kemudian sebagai tempat tinggal atau habitat bagi tumbuhan dan hewan. Sumber ekonomi ya bagi eh, pengusaha mebel ya. Kemudian tempat penyimpanan air ya. Tanah di hutan itu digunakan sebagai tempat penyimpanan air, kemudian sebagai pengendali bencana, misalkan banjir, menyuburkan tanah, mengurangi polusi atau pencemaran udara. Nah, hak kita yang kita peroleh dari hutan adalah satu, kita mendapatkan udara segar. Dua, menikmati keindahan hutan. Tiga, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan ya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Nah, kewajiban kita terhadap hutan, ya kan? Satu, melakukan reboisasi atau penghijauan, ya, penanaman kembali. Tidak menebang pohon secara berlebihan, ya. Kemudian atau kita tebang pilih tanaman, itu nggak boleh. Maksudnya adalah tanaman satu, tanaman dua, tanaman tiga. Nah, di situ ada 3 tanaman, tapi yang kita tebang selalu tanaman satu saja, tanaman dua, tanaman tiga tidak. Ya, yang akan terjadi adalah tanaman satu itu akan mengalami kepunahan, ya. Jadi imbang, ya, untuk menebang. Kemudian adanya ya reboisasi, penanaman kembali. Kalau kalian tebang, kalian tanam kembali, ya. Kemudian tidak membuka lahan tambang secara berlebihan, ya. Nah, masuk ke lingkungan sungai. Sungai disebut juga sebagai kali, ya. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus ya dari hulu menuju ke hilir. Maksudnya dari tempat yang tinggi atau tempat yang atas ya menuju ke tempat yang bagian bawah atau ya menuju ke bagian bawah ya hilir ya ke bagian yang rendah ya di bagian bawah atau disebut juga sebagai bagian yang rendah ya benar hulu ke hilir ya anak-anak ya. Nah, kemudian fungsi sungai memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk keperluan memasak, mandi, mencuci pakaian, mencuci perabotan ya, menyiram tanaman dan berbagai keperluan harian lainnya. Dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal sebagai PLTA. Nah, hak yang kita peroleh ya dari sungai ya. Satu, menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci. Kedua, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah atau irigasi. Keempat, pemanfaatan aliran air sebagai pembangkit
energi listrik. Ya, kemudian kewajiban terhadap sungai ya. Kewajiban kita terhadap sungai adalah mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Jadi diolah dulu limbah sebelum dibuang ke sungai ya. Kemudian menanam tumbuhan di sepanjang sungai ya. Kemudian tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai ya, dan tidak membuang limbah atau sampah di sungai. Oke, selesai. Terima kasih sudah menyimak video tematik kali ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Bye.